Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya, apa ya resep sukses yang sesungguhnya di mata Tuhan? Soalnya kan seumur hidup, kita tuh diajarin buat jadi kuat, mandiri, berprestasi. Kita bangun karir, kumpulin aset, jadi orang yang bisa diandalkan. Tapi, gimana kalau saya bilang, semua kedewasaan yang kita bangga-banggain itu justru bisa jadi penghalang terbesar kita buat masuk kerajaan surga? Hari ini, kita bakal melakukan pembahasan mendalam soal sebuah pernyataan Yesus yang, jujur aja ya, cukup radikal. Di sini ada beberapa terjemahan dari Matius 18 ayat 3, kita punya dari terjemahan baru atau TB, sama terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Plus ada beberapa catatan tafsiran dari Full Life juga. Misi kita hari ini adalah membongkar, apa sih sebetulnya arti perintah Yesus untuk bertobat dan menjadi seperti anak kecil? Dan kenapa ini tuh bukan sekadar kalimat manis, tapi syarat mutlak. Oke, ayo kita bedah ayat kuncinya dulu. Dari versi terjemahan baru, bunyinya gini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kalimat ini lugas banget, nggak ada basa-basi. Frasa, kamu tidak akan masuk, itu kedengarannya final banget. Ini bukan saran, ini gerbangnya. Tapi sebelum kita gali lebih dalam, rasanya penting deh buat tahu konteksnya. Perkataan Yesus ini kan nggak muncul tiba-tiba kan? Apa sih yang memicu dia sampai ngomong begini? Tepat sekali. Konteksnya ini kunci banget. Jadi perkataan ini itu jawaban Yesus atas sebuah pertanyaan dari para muridnya. Mereka datang dan nanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Coba deh kita bayangin, mereka lagi debat soal ranking, soal status, siapa yang paling hebat di antara mereka. Ini kan pertanyaan yang dewasa banget ya, penuh ambisi, perbandingan. Dan Yesus bukannya ngasih daftar peringkat, dia malah manggil seorang anak kecil, ditempatkan di tengah-tengah mereka, terus mengucapkan kalimat yang kita bahas ini. Dia benar-benar menjungkir balikan seluruh sistem nilai mereka. Jadi masalah dasarnya itu cara pandang kita yang terobsesi dengan kebesaran, status, pengaruh, pengakuan. Kita mikir jalan menuju Tuhan itu ya dengan jadi lebih baik, lebih kuat, lebih suci. Tapi Yesus malah bilang, bukan, jalannya justru mundur, jadi seperti anak kecil. Benar, versi TSI itu bikin lebih eksplisit. Bunyinya, kalau kamu tidak bertobat dari sifatmu yang suka mementingkan diri sendiri dan tidak menjadi rendah hati seperti anak-anak, kamu tidak akan menjadi warga kerajaan Allah. TSI langsung nunjuk hidung masalahnya, sifat yang suka mementingkan diri sendiri. Nah, inilah inti dari kedewasaan yang keliru itu. Keinginan buat jadi nomor satu, buat mengendalikan hidup, keinginan untuk nggak kelihatan lemah atau butuh bantuan. Secara spiritual, sikap inilah yang bikin kita bangun tembok yang tinggi banget sampai kita nggak bisa lihat pintu masuk kerajaan surga. Itu gambaran yang kuat banget. Kita sibuk bangun kerajaan kecil kita sendiri, kerajaan aku, sampai lupa caranya masuk ke kerajaan Allah. Dan dampaknya serius banget. Ini bukan soal kehilangan berkat atau hidup kurang damai. Ini soal masuk atau tidak masuk. Oke. Kalau masalahnya ego dan kemandirian yang salah, berarti solusinya ada di dua perintah Yesus tadi, bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Coba kita bahas yang pertama dulu. Kata bertobat ini kan sering banget kita dengar, tapi mungkin pemahaman kita terlalu dangkal. Artinya ya cuma nyesel setelah berbuat dosa, merasa bersalah, minta ampun, besok mungkin diulangi lagi. Tapi catatan dari Full Life yang Anda sertakan itu ngasih definisi yang jauh lebih dalam. Di situ dibilang pertobatan itu sikap hidup yang menyeluruh. Jadi bukan kejadian sesaat, tapi perubahan orientasi total. Ada dua gerakan di dalamnya. Pertama, berbalik dari dosa. Dan ini bukan cuma perbuatan ya, tapi juga sikap hati di baliknya. Kesombongan, ego, ketidakpercayaan. Oke, jadi ini bukan cuma soal berhenti ngelakuin hal-hal buruk, tapi juga mencabut akarnya. Akar dari banyak dosa kita kan sebetulnya keinginan buat jadi Tuhan atas hidup kita sendiri, ya kan? Tepat. Dan gerakan keduanya adalah berpaling kepada Allah untuk melakukan kehendaknya. Jadi ini putar balik 180 derajat. Dari hidup yang pusatnya diri sendiri, jadi hidup yang pusatnya Tuhan. Cara kita mandang uang, karir, hubungan, waktu luang, semuanya itu dikalibrasi ulang. Pertobatan sejati itu mengubah sistem operasi kita, bukan cuma ganti wallpaper di layar.
Ini adalah respon aktif kita terhadap undangan Tuhan buat hidup dalam kerajaannya yang dimulai dari sekarang. Pertobatan itu bukan sekedar hapus satu aplikasi jelek, tapi install ulang seluruh software hidup kita dengan yang baru, yang berpusat pada Tuhan. Itu mengubah segalanya. Nah, ini membawa kita ke bagian kedua, yang menurut saya lebih susah nih dipahami secara praktis. Menjadi seperti anak kecil. Ini sering banget disalahartikan. Orang mungkin mikir kita harus jadi naif, nggak pakai logika, atau bahkan kekanak-kanakan dan nggak bertanggung jawab. Dan itu kesalahpahaman yang bahaya banget. Yesus nggak pernah memuji sifat kekanak-kanakan atau ketidakdewasaan. Paulus bahkan menasehati kita jangan jadi anak-anak dalam pemikiran. Jadi jelas bukan itu maksudnya. Kualitas inti yang Yesus tunjuk itu adalah apa yang ditekankan versi TSI tadi, kerendahan hati yang melahirkan ketergantungan. Ketergantungan. Wah, kata ini agak menakutkan ya buat kita orang dewasa. Kita kan dididik buat jadi independen, bergantung sama orang lain, itu sering dianggap kelemahan. Persis, dunia ngajarin kita buat mandiri. Tapi surga ngajarin kita buat bergantung. Coba bayangin seorang anak kecil umur 3 atau 4 tahun. Apa sih yang mereka punya? Nggak ada. Mereka nggak punya kekuatan, nggak punya uang, nggak punya pengetahuan buat bertahan hidup. Mereka bergantung sepenuhnya sama orang tua mereka. Untuk makanan, keamanan, kasih sayang, petunjuk. Dan yang paling penting, mereka tuh nggak malu sama ketergantungan itu. Mereka nggak punya gengsi. Seorang anak nggak mikir, aku gengsi minta makan sama ayah, nanti aku dianggap lemah. Mereka cuma tahu mereka lapar, dan mereka percaya ayah bakal kasih makan. Nah, itulah gambaran hati yang Tuhan cari. Saya jadi keinget waktu ngerakit lemari dari toko furniture. Saya pegang buku instruksinya, ngerasa paling pintar. Saya coba sendiri, pakai logika sendiri. Tapi ada satu bagian nggak pas. Saya coba paksa, malah hampir rusak. Frustrasi, marah, nyalahin desain produknya. Butuh waktu 1 jam penuh gengsi sebelum akhirnya saya nyerah dan telepon teman yang lebih ahli. Sementara anak saya, kalau dia nggak bisa nyusun mainan baloknya, dalam 10 detik dia lari ke saya. Dia bilang, "Ayah, tolong aku nggak bisa." Tanpa drama, tanpa gengsi. Dia cuma percaya saya bisa bantu. Mungkin kayak gitu ya. Analogi itu sempurna, itu menangkap esensinya. Kita sering datang ke Tuhan dengan buku instruksi kita sendiri. Kita punya rencana hidup, target karir, agenda doa. Terus kita minta Tuhan untuk memberkati dan membantu rencana kita. Kita memperlakukan Tuhan kayak asisten pribadi buat proyek aku. Sikap seorang anak justru sebaliknya. Dia datang dengan tangan kosong dan bilang, "Bapa, aku nggak tahu jalannya. Tunjukin ke aku percaya sepenuhnya samamu." Ketergantungan radikal inilah yang membuka pintu bagi kuasa dan hikmat Tuhan buat bekerja dalam hidup kita. Gengsi dewasa kita itu penghalang terbesarnya. Tapi, disinilah tantangan praktisnya muncul. Gimana kita menerapkan ini di tengah dunia yang nuntut kita buat kompeten, kuat, dan megang kendali? Misalnya, Anda seorang manajer. Gimana Anda bisa memproyeksikan kepemimpinan yang kuat di depan tim, tapi di saat yang sama memelihara hati yang bergantung kayak anak kecil di hadapan Tuhan? Apa ini nggak bakal bikin kita jadi pasif? Pertanyaan yang bagus banget. Karena ini menyentuh inti dari gimana iman bekerja di dunia nyata. Menjadi seperti anak kecil itu bukan berarti jadi pasif atau nggak kompeten. Justru sebaliknya. Ingat, kita tetap harus dewasa dalam pemikiran. Artinya, kita tetap pakai talenta, akal budi, dan pengalaman yang Tuhan kasih. Manajer itu tetap harus bikin strategi, pimpin rapat, ambil keputusan. Bedanya itu ada di sumber kekuatan dan hikmatnya. Jadi bedanya di ruang mesin internal kita ya, bukan di penampilan luarnya. Tepat sekali. Manajer dengan sikap dewasa yang keliru itu akan bersandar pada pengalamannya sendiri. Kecerdasannya, kemampuannya buat kontrol hasil. Ketika ada masalah, respons pertamanya cemas dan kerja lebih keras. Manajer dengan hati seorang anak, sebelum rapat penting dia akan datang pada Tuhan dan bilang, "Tuhan, aku nggak cukup pintar buat ini. Kasih aku hikmat-Mu, aku bersandar padamu, bukan pada kemampuanku." Dia tetap melakukan yang terbaik, tapi fondasinya bukan lagi kehebatan diri. Fondasinya itu penyerahan diri. Ini bukan pasif, ini namanya ketergantungan aktif. Paradoksnya adalah, ketika kita ngakuin kelemahan kita di hadapan Tuhan, Dia justru mengisi kita dengan kekuatan yang sejati. Kepemimpinan yang lahir dari penyerahan diri kayak gini seringkali jauh lebih bijaksana dan berbuah daripada yang lahir dari ego. Oke. Ini mulai masuk akal.
Jadi ini bukan soal lepas tanggung jawab, tapi melepaskan ilusi bahwa kita tuh megang kendali penuh. Ini adalah perubahan metrik kesuksesan ya. Di dunia, sukses diukur dari seberapa mandiri kita. Di kerajaan sorga, kebesaran diukur dari seberapa bergantung kita pada Tuhan. Gimana caranya kita bisa melatih otot ketergantungan ini setiap hari di tengah rutinitas yang serba cepat? Ini harus jadi kebiasaan yang disengaja. Misalnya pas Anda bangun pagi. Respons dewasa kita kan langsung ambil HP, cek email, mikirin daftar tugas. Pikiran kita langsung ngebut buat menguasai hari. Sikap seorang anak mungkin adalah ambil jeda 5 menit sebelum ngapa-ngapain dan cuma bilang, "Bapak, ini harimu. Aku nggak tahu apa yang bakal terjadi. Aku butuh engkau buat menjalaninya. Pimpin aku." Sederhana banget, tapi kayaknya susah banget dilakuin. Sangat susah, karena itu melawan arus kebiasaan kita. Contoh lain, pas ngadepin masalah keuangan. Naluri kita kan panik, ngitung angka, cari semua solusi logis. Itu semua nggak salah, tapi langkah pertama seorang anak adalah datang ke bapaknya dan bilang, "Bapak, aku takut. Aku nggak tahu gimana ini akan selesai. Aku serahin kekhawatiran ini padamu. Tunjukin apa yang harus aku lakukan." Doa jadi langkah pertama, bukan ban serep pas semua usaha kita gagal. Ini latihan terus-menerus untuk kembali ke posisi dasar. Aku anak dan dia bapak yang baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita hari ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Jalan menuju kerajaan Allah itu bukan kayak mendaki tangga karir, di mana kita usaha lebih keras, capai lebih banyak, jadi lebih hebat. Jalannya justru sebaliknya, kayak menuruni tangga. Melepaskan ego, mengakui keterbatasan, dan berserah sepenuhnya. Ini adalah transformasi hati yang radikal. Sebuah pertobatan sejati yang bikin kita berbalik dari ambisi pribadi dan kemandirian yang keliru, lalu dengan sadar merangkul sikap hati seorang anak kecil, rendah hati, percaya sepenuhnya, dan bergantung total pada Bapa Surgawi kita. Betul sekali. Dan mungkin sebelum kita selesai, ada satu pertanyaan refleksi nih yang bisa Anda bawa pulang. Ini bukan buat dijawab cepet-cepet, tapi buat direnungkan secara jujur di hadapan Tuhan. Coba dipikirkan, hal-hal dewasa apa dalam hidup Anda saat ini? Mungkin ambisi karir Anda, gengsi sosial, citra diri sebagai orang yang selalu bisa diandalkan, atau kebutuhan Anda untuk selalu punya jawaban dan memegang kendali. Hal-hal mana yang mungkin tanpa sadar sedang menghalangi Anda untuk datang kepada Tuhan dengan kepolosan dan ketergantungan seorang anak? Bagian mana dari hidup Anda yang paling susah buat Anda lepasin kontrolnya dan serahin sepenuhnya kepadanya? Oke, mari terus belajar dan bertumbuh bersama. Tuhan Yesus memberkati.